kembali lagi pemirsa PJTV Bandung bersama saya Caroline Nasution di acara Talk Today. Kita kembali lagi bersama air demineral TGM 99 bersama Pak Dirut nih ya. Siap. Bapak nih, kalau saya boleh tahu, bagaimana proses tercetusnya atau terbentuknya nama TGM 99 ini? Oke, TGM 99 ini sih berawal dari gimana caranya kita punya usaha di air, kemudian berlanjutlah ke naming. Nah, tapi nama itu kan kita juga boleh asal ya Teh, harus mencerminkan spirit dan mudah-mudahan bisa jadi doa. Nah, TGM ini jelas Tirta itu, T-nya itu Tirta, itu adalah entitas bahwa ini ada perusahaan air. Terus G-nya itu adalah guna. Ini value dari perusahaan kita agar senantiasa ingat dari jajaran direksi sampai ke jajaran entry yang di bawah misalnya, agar tidak lupa bahwa segala sesuatu yang kita ciptakan, yang kita lakukan itu harus berguna. Dan yang ketiga ini, M-nya itu mandiri. Itu agar menjadi prinsip para direksi bahwa perusahaan ini harus bisa bergerak secara mandiri. Artinya secara keuangan itu ya istilahnya profit lah, secara profit. Jadi Tirta guna mandiri adalah itu. Nah, yang 99-nya ini ruh yang kita tanamkan bahwa kita ini hidup di dunia ini kan tidak lain adalah hamba Allah ya Teh. Jadi 99 itu nama-nama Allah Asmaul Husna. Betul. Seperti itu. Oke. Jadi kenapa itu TGM 99? Ada artinya ya? Ada artinya Pak. Meskipun awal-awal sih saya banyak ditentang ya. Karena ini spellingnya nggak enak TGM. Tapi saya nggak apa-apa. Yang penting value. Dan alhamdulillah ala kulihal, ikhtiar dari brand dan lain sebagainya. Sekarang udah familiar ya nama TGM 99. Betul. Jadi apa arti sebuah nama ini penting banget ya? Penting banget. Karena tiap hari diucapkan, ucapan adalah doa. Betul. Nah, untuk air demineral TGM ini apakah sudah ada pabriknya? Alhamdulillah sudah. Jadi pabrik yang kita beli ini akuisisi. Jadi saat kita selesai COVID, kita akuisisi salah satu pabrik air dan kita jalankan dengan nama ini. Seperti itu. Siap. Dan untuk nama nih TGM 99. Siapa sih yang memberi ide atau gagasan mengenai nama dari TGM 99 ini? Itu sih yang beri nama itu founder ya, para tim founder, para tim pendiri. Itu diskusi sambil makan sih ya. Ya, jadi entah siapa yang keluar pertama, yang jelas itu momen itu para pendiri lagi ngumpul dan semua sumbang si ide lah Teh. Kayak gitu, jadi nggak ada satu orang yang memunculkan. Seperti itu. Jadi dari kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, apa nih banyak keluar ide, keluarnya yang ini ambil Tirtanya, yang ini ambil G-nya, yang ini Asmaul Husnanya. Digabunglah. Jadi nama TGM 99. Betul, seperti itu. Ini hasil udunan. Ya, baik. Dan kalau boleh tahu nih, apakah sudah ada izin usahanya? Alhamdulillah, dan buat saya dulu waktu akuisisi perusahaan ini, terus kemudian saya aktivasi izin-izinnya lagi, Masya Allah izinnya ternyata tidak sesimpel usaha-usaha saya yang lain. Di bidang yang lain usaha izin-izinnya itu relatif tidak terlalu banyak, tapi kalau di air ini banyak. Karena ternyata berbasis di OSS itu kan berbasis risiko, ini masuk ke risiko tinggi. Karena air yang kita gunakan adalah bagian dari alam yang kita ambil gitu ya, kita olah, kita jual, dan ini pun kita senantiasa dari tim QMS menjaga kestabilannya, keseimbangannya, karena air yang kita gunakan ini jangan sampai mengganggu masyarakat kan ya. Jadi dari mulai izin prinsip, izin dari lingkungan, kemudian izin operasional terkait layak tidak nih pabrik kita ini memproduksi dengan standar hygiene tertentu, dan yang ketiga izin edar SNI, BPOM, dan halal. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Gitu, jadi udah enak lah ya. Iya, jadi ketika jalan tuh udah beres, siap tempur lah. Baik. Dan untuk air demineral TGM 99 ini, apakah masuk kategori UMKM atau seperti apa?
Mungkin sebelumnya masuk ya, tapi karena di UMKM mungkin dikategorikan berdasarkan ini omsetnya tidak lebih dari 4,8 ya. Tapi dari tahun pertama qadarullah sudah lebih dari itu, dan sekarang mungkin tidak bisa disebut UMKM lagi memang. Betul. Dan ininya pun terkait perpajakan kita sudah PKP juga. Jadi sudah masuk ke usaha besar lah teh. Oke. Alhamdulillah. Memang awalnya sih dari UMKM gitu. Siap, ya. Dari mulai dari di dapur, kemudian naik beli ngontrak fasilitas, dan alhamdulillah sekarang punya pabrik yang besar dan proper gitu. Punya sendiri. Iya, punya sendiri. Alhamdulillah ya. Baik, dan tadi kan Pak Dirut nih udah ngobrol-ngobrol ya, karena menurut ngatur perizinan tuh nggak mudah. Betul. Nah, kendala apa yang paling sulit saat mendirikan air demineral TGM ini? Tentunya sih yang paling sulit saat menempuh lah, bukan kendala ya teh, itu di izin prinsip. Karena untuk mengawali sebuah izin tentunya kita harus baik-baik dulu sama lingkungan. Nah di sini kan lingkungan itu dari mulai RT, RW, desa, kemudian ke kecamatan, kita terus koordinasi, ngobrol-ngobrol untuk istilahnya mendapatkan izin dari masyarakat. Itu sih yang paling sebagai yang benar-benar prinsip dari saya dan rekan-rekan para pendiri, bahwa dalam memulai usaha itu harus beres dulu dengan tetangga. Iya, dari yang mulai paling bawah mulai ya. Paling bawah dulu. Betul, dan betul. itu menjadi prinsip kita. Kita harus jalin komunikasi, silaturahmi, komitmen-komitmen kita. Dan alhamdulillah warga sekitar TGM ini sangat mendukung. Jadi sampai saat ini kita bisa dalam 3 tahun nih, baru 3 tahun, kita baru masuk tahun keempat, lancar dan melesat gitu, karena memang dukungan dari warganya. Kemudian dari Pemdanya, Pemda itu kan mengeluarkan izin atau koordinasi izin itu di samping persyaratan teknis, tentunya kan melihat dari dukungan masyarakatnya. Jadi saat masyarakat mendukung tim kita untuk membuat pabrik ini, Pemda pun ikut mendukung. Jadi dari masyarakatnya sendiri udah menilai positif ya? Alhamdulillah. Karena kita utamakan yang bekerja pun harus RT, RW sekitar. Warga sekitar juga ikut dipekerjakan. Betul, harus itu wajib. Meskipun saya sebelumnya punya tim, punya karyawan juga di pabrik-pabrik yang lain. Ketika saya buka di wilayah baru, tentunya harus wilayah tersebut yang diutamakan, termasuk kerjasama dengan perusahaan sekitar. Seperti itu teh. Oke. Dan untuk air demineral TGM 99 ini, apakah membuka reseller mungkin Pak Dirut, atau mungkin franchise-nya untuk pemirsa PJTV di rumah nih, apabila ingin berjualan nih untuk air demineral TGM 99 ini? Tentu kita membuka reseller dan keagenan distribusi lah, karena pada prinsipnya juga saya membuat perusahaan ini bukan tentang bikin produk jual dapat untung. Betul. Tapi harus perusahaan ini memberikan benefit atau dampak yang sebesar-besarnya. Salah satunya bisa menciptakan para pengusaha baru. Dengan istilahnya saya lihat di lapangan, ada guru ngaji, ada guru yang biasanya beliau dapat pendapatan dari hasil mengajarnya. Dengan adanya sistem franchise ini atau keagenan, teman-teman mereka itu bisa dapat penghasilan pertambahan sekaligus jualan. Gitu. Dan kalau misalkan ada pemirsa PJTV di rumah ini yang mau membuka reseller, ada batas ordernya nggak nih Pak Dirut nih? Tentu itu tergantung dari kelas nanti yang diambil. Oh, ada kelas-kelasnya. Betul, ada kelas-kelasnya, ada distributor, ada agen, ada retail 1, retail 2. Seperti itu teh. Baik. Silakan bisa nanti dilihat di website kita. Hubungi kontak yang ada di sana. Sudah tertera kontaknya ya. Tertera kontaknya di sana. Baik. Semakin hangat, semakin seru obrolan kita nih Pak Dirut ya. Betul, baik, nanti kita kembali lagi karena ada pariwara berikut ini.